Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-596, dengan judul Menggunakan Jari Sebagai Tombak, langsung ke dalam alurnya. Setelah kata-kata Maha, Kai yang juga pulih dari keterkejutannya. Meskipun bakat Lin Ming tinggi, itu tidak cukup membuatnya takut. Untuk kemajuan seorang seniman bela diri, kandang raja jauh dari jalan kaisar. Lin Ming tidak diragukan lagi telah tumbuh lebih kuat di dalam kandang raja. Tapi, mereka juga tidak bermalas-malasan, mereka telah memasuki jalan kaisar selama beberapa bulan terakhir ini. Mereka benar-benar tingkat area latihan yang berbeda. Bagaimana bisa keuntungan mereka lebih buruk dari Lin Ming? Baik. Kemudian sebelum pertarungan saya dengan Feng Shen, saya akan melawan Lin Ming sebagai pemanasan, hehe. Yan Qi menjilat bibirnya, matanya bersinar dengan semangat. Dia juga berpikir untuk bertarung dengan Lin Ming. Yan Qi memiliki keyakinan mutlak pada peningkatan kekuatannya. Apalagi, mereka awalnya lebih kuat dari Lin Ming untuk memulai. Apakah itu dia atau Maha? Keduanya berada di peringkat 3 teratas dari Heavenly Demon Seven Stars. Ketika Lin Ming dengan mudah membunuh Hong Zong, lalu membunuh Yan Hu, dan mulai memaksa Ming Sun untuk mengaku kalah, evaluasi kekuatan Lin Ming terus meningkat ke 10 teratas di lantai 3. Evaluasi ini juga telah memasukkan, pada tingkat tertentu, kekuatan tersembunyi Lin Ming. Membunuh Hong Zong dan Yan Hu dengan mudah adalah sesuatu yang bahkan Kai yang bisa capai tanpa mengungkapkan kekuatan aslinya. Di dalam Sky Split Tower, perbedaan kekuatan antara Heavenly Demon Seven Stars dan seniman bela diri lainnya sangat besar. Menyadari hal-hal ini, pikiran Kai yang juga tergerak. Sekarang Lin Ming kembali, dia akan berada di puncak ketenaran dan kekuatannya. Jika dia bisa mengalahkan Lin Ming saat ini maka dia akan dapat meningkatkan reputasinya sendiri. Dia bisa mendapatkan lebih banyak perhatian dan rasa hormat dari 12 pemimpin tinggi, dan bahkan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Ngomong-ngomong, Lin Ming telah berada di kandang raja selama 4 bulan. Itu berarti dia berhutang 2 pertandingan. Kai yang semakin bersemangat. Lin Ming baru saja keluar dari kandang raja dan memecahkan setiap rekor selama 10.000 tahun terakhir. Dia benar-benar akan penuh dengan kepercayaan diri saat ini. Tapi, Lin Ming tidak akan tahu bahwa dia telah memasuki jalan kaisar dan kekuatannya sendiri telah meningkat secara dramatis. Jika dia bisa melawan Lin Ming dan tanpa ampun memukulinya, menginjak talenta terbaik sekali dalam 10.000 tahun ini sehingga dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi, maka ini akan membuat pikirannya sangat bahagia dan mulus. Lantai 3 Sky Split Tower, Restoran Dark Day. Lin Ming duduk di aula terbuka yang lapang. Dia telah memesan sepiring daging binatang buas yang ganas bermutu tinggi, ikan kukus, dan sepanci anggur berusia milenium. Sepotong daging, secangkir anggur, dia memakan semuanya dengan cepat. Selama 108 hari di dalam kandang raja, Lin Ming tidak makan apa-apa selain daging kering dan pil puasa. Meski mampu mengisi perutnya, rasanya hambar, sama seperti mengunyah lilin. Di luar restoran Dark Day ini, jalanan sudah penuh dengan orang. Banyak orang tidak percaya bahwa Lin Ming telah keluar hidup-hidup dan ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika mereka melihat Lin Ming dengan tenang duduk di restoran, dia sudah berganti pakaian biru muda. Dia tiba-tiba terlihat seperti seorang sarjana yang halus dan elegan. Namun, ada medan energi aneh yang memancar dari seluruh tubuhnya, mengingatkan semua orang di sini betapa takutnya pemuda di depan mereka ini. Aura ini adalah seorang seniman bela diri peringkat 50 teratas dari lantai 3 memandang Lin Ming, kelopak matanya melompat. Lin Ming jelas telah menahan semua esensi sejati di tubuhnya. Tetapi dia masih mengirimkan aura yang luas. Disengaja atau tidak,
Itu masih mengejutkan. Saat Lin Ming duduk di sana, dia seperti tombak ilahi yang tak tertandingi, sangat tajam. Dari mana datangnya aura ini? Aura seorang seniman bela diri terdengar seolah-olah itu adalah ilusi, tetapi sebenarnya itu ada. Sebenarnya, yang disebut aura ini adalah medan energi. Energi asal langit dan bumi adalah sejenis energi itu sendiri. Ketika dikumpulkan bersama, secara alami akan menghasilkan medan energi. Ketika seorang seniman bela diri normal bertarung, seluruh tubuh mereka akan meledak dengan esensi sejati dan aura mereka akan melakukan hal yang sama. Tapi Lin Ming jelas telah mengekang esensi sejatinya, namun auranya benar-benar kuat hingga tingkat ini. Apa ini tadi? Semua seniman bela diri di lantai 3 memiliki penglihatan yang luar biasa. Mereka juga menemukan fenomena ini terjadi pada tubuh Lin Ming, menyebabkan mereka terkejut. Lin Ming, dia pasti tumbuh lebih kuat selama 4 bulan terakhir ini. Dia benar-benar layak disebut seseorang dengan bakat yang lebih besar dari Kaisar Perang 8 Kejatuhan. Mengerikan sekali. Aku takut bahkan Heavenly Demon Seven Stars berperingkat lebih rendah mungkin bukan tandingannya lagi. Petik 2. Seniman bela diri sekitarnya semua berbicara. Mereka yang sebelumnya memamerkan kematian Lin Ming dan membuat lelucon tentang dia semua tutup mulut. Awalnya, mereka semua dengan tegas berjanji kepada semua orang bahwa Lin Ming pasti telah meninggal setelah 80 hari. Tapi sekarang, 108 hari setelah masuk, Lin Ming dengan tenang dan aman keluar. Ini adalah tamparan di wajah semua seniman bela diri ini. Pada saat ini, seorang seniman bela diri iblis raksasa meringis saat dia berkata, Lin Ming benar-benar galak, tapi terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan salah satu bintang 7 setan surgawi. Kekuatan Heavenly Demon Seven Stars jauh lebih tinggi daripada semua seniman bela diri lainnya di lantai 3, dan aku mendengar bahwa Yan Qi dan mereka juga memasuki jalan kaisar. Setelah mereka keluar, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Saya pikir bahkan Feng Shen tidak bisa menjadi tandingan Yan Qi. Ketika seseorang mencapai ujung jalan kaisar, mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Ini tidak berlebihan. Tentu saja, belum ada orang yang benar-benar mencapai akhir. Meski begitu, kandang raja jauh dari sebanding dengan jalan kaisar. Saat nama Yan Qi diangkat, para seniman bela diri yang hadir agak ketakutan. Penghujatan Yan Qi terlalu berat sekarang, dia hanya kalah dengan Feng Shen. Juga, Yan Qi telah menjanjikan kesetiaannya kepada Sky Split Tower, jadi dia pasti mendapatkan lebih banyak sumber daya daripada Feng Shen. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Sekelompok seniman bela diri lapis baja bergegas menuju bagian depan restoran, mendorong kerumunan. Seniman bela diri ini semua memiliki set baju besi terpadu yang sama, dan mereka semua memiliki menara kecil yang disulam di dada kanan mereka. Tim penegakan hukum. Melihat tim penegak hukum tiba-tiba muncul, para seniman bela diri bingung apa yang sedang terjadi. Anggota tim penegak Sky Split Tower bukanlah talenta hebat jika dibandingkan dengan penantang di lantai 3, tetapi meskipun bakat mereka biasa-biasa saja, semuanya berada di sisi yang lebih tua. Dengan demikian, kekuatan sejati anggota mereka sama dengan tingkat atas lantai 3. Lin Ming diam-diam terus minum, bahkan tidak repot-repot melirik mereka. Kamu adalah Lin Ming. Kapten tim penegakan menatap Lin Ming, cahaya dingin berkedip di matanya. Di pintu masuk kandang raja di area latihan khusus, setelah Anda pergi, Wan Su, Lin Feng, dan 2 seniman bela diri lainnya hilang. Selain itu, Master Suge ditemukan dengan lubang di antara alisnya. Apakah 5 orang ini dibunuh olehmu? Petik 2. Lin Ming meletakkan cangkir anggurnya dan berdiri. Dia tanpa ekspresi berkata, itu benar. Dia tidak berencana untuk menyembunyikan masalah ini sejak awal,
dia juga tidak bisa. Baik, Anda secara terbuka bertarung di zona terlarang, dan Anda secara terbuka membunuh di zona terlarang. Sepertinya Anda tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Saudaraku, bawa dia dan lumpuhkan seni bela dirinya. Siapkan dia untuk diadili oleh pemimpin tertinggi. Petik 2. Kapten dari tim penegak hukum berteriak dan segera beberapa seniman bela diri mulai bergerak maju. Lin Ming menggunakan jari-jarinya sebagai tombak dan menyapunya. Pada saat berikutnya, cahaya tombak yang cemerlang membanjiri seluruh aula. Peng! Pintu kayu dan jendela restoran terbang menjauh dan setiap perabot di depan Lin Ming meledak berkeping-keping. Gelombang tekanan udara yang mengerikan memaksa setiap seniman bela diri yang hadir untuk mundur selangkah. Adapun seniman bela diri tim penegak yang tersapu oleh cahaya tombak itu, mereka batuk tersumbat dan muntah seteguk darah, tubuh mereka dikirim terbang mundur. Tiba-tiba, seluruh area terdiam. Lin Ming gila. Dia benar-benar berani menyerang tim penegak hukum. Episode ke-597, dengan judul Tanpa Mundur, langsung ke dalam alurnya. Tim penegakan Sky Split Tower mewakili 12 pemimpin tinggi. Siapa yang berani menyerang mereka dengan begitu berani? Untuk menyerang tim penegak hukum berarti melawan 12 pemimpin tinggi. Di menara Sky Split, 12 pemimpin tinggi adalah kaisar. Mereka mengendalikan hidup dan mati di tangan mereka. Sekarang, Lin Ming baru saja secara terang-terangan menamparkan wajah para pemimpin tinggi. Selain itu, meskipun bakat anggota tim penegakan tidak terlalu tinggi, usia mereka tetap. Mereka tidak lemah. Jika tidak, mengapa mereka memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum di lantai 3? Tapi sekarang, 5 atau 6 dari mereka telah disambar dengan santai oleh Lin Ming dan dikirim terbang kembali. Menggunakan jari sebagai tombaknya dan menyapu seluruh tim penegak hukum. Sungguh cahaya tombak yang menakutkan. Meskipun itu bahkan tidak ditujukan padaku, aku masih merasakan jantungku bergetar. Petik 2. Seniman bela diri sekitarnya bukanlah orang lemah. Tapi mereka samar-samar membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka melakukan satu serangan itu beberapa saat yang lalu, dan setiap kesimpulan yang mereka dapatkan membuat mereka tertekan. Mayoritas dari mereka harus mengakui bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dalam menghadapi serangan itu. Bahkan jika beberapa dari mereka mengira mereka bisa menahannya, mereka khawatir mereka mungkin akan menderita luka ringan. Ini hanya serangan biasa Lin Ming, dia bahkan tidak menggunakan tombaknya. Lin Ming, kamu, apakah kamu punya keinginan mati? Kapten tim penegak hukum terbakar amarah, tetapi hatinya benar-benar gemetar, menangis tentang mengapa ini terjadi. Dia telah membawa timnya ke sini tetapi mereka langsung terhanyut dengan satu serangan. Sekarang dia hanya bisa menonton, dia tidak berani melakukan apapun pada Lin Ming. Lin Ming tidak kejam dalam serangan itu sekarang. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan terluka parah dan muntah darah, melainkan langsung binasa di tempat mereka berdiri. Jika Lin Ming berani membunuh orang di area terlarang, maka dia akan berani membunuh tim penegak hukum. Kapten tim penegak hukum telah mengendarai harimau itu dan sekarang tidak ada lagi yang mundur. Dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Dengan begitu banyak pasang mata menatapnya, di bawah tatapan mereka dia telah menamparkan sekitarnya. Jika dia pergi maka dia akan sangat dipermalukan bahkan neneknya tidak akan mengenalinya. Bagaimana dia masih bisa terus menegakkan hukum di lantai 3? Dia tidak bisa lari tapi dia juga tidak bisa tinggal. Saat kapten tim penegak hukum menderita karena apa yang harus dilakukan, suara langkah kaki yang berisik tiba-tiba terdengar. Berbalik, dia melihat pasukan lebih dari selusin prajurit bergegas. Mereka semua mengenakan baju besi perang yang sama, dan kekuatan serta kultivasi individu mereka jauh melampaui tim penegakan di lantai 3. Penjaga lantai 4, para seniman bela diri tercengang.
Penjaga untuk lantai 4 sama dengan penjaga pribadi untuk High Lord. Status mereka juga jauh lebih tinggi daripada tim penegak hukum. Seorang ketua tertinggi telah datang. Di Sky Split Tower, sudah bertahun-tahun sejak ketua tertinggi dibangunkan. Beri jalan. Semuanya memberi jalan. Petik 2. Kapten penjaga lantai 4 membentak semua orang di hadapannya. Meskipun sikapnya kasar dan biadab, tidak ada yang berani mengatakan setengah kata kepadanya. Semuanya menyerah, jangan sampai mereka lambat dan menghalangi jalannya. Di tengah penjaga lantai 4 ini, Im berjubah hitam perlahan melangkah keluar. Dia memiliki senyum kejam di wajahnya saat dia dengan dingin menatap Lin Ming. Ini adalah ketua tertinggi Heian. Tuan tinggi. Semua seniman bela diri yang hadir merasakan. Pupil mereka menyusut. Faktanya, tidak banyak seniman bela diri yang telah melihat High Lord dari dekat, tapi mereka bisa merasakan aura samar yang memancar darinya, dan bisa menebak dengan tepat bahwa pria Im di depan mereka adalah salah satu dari 12 High Lord. Salah satu dari 12 tuan tinggi, keberadaan tertinggi di dalam menara Sky Split. Lin Ming, ini pertama kalinya kita bertemu. Saat ketua tertinggi Heian berbicara, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang berkilauan. Pada saat ini, Lin Ming telah duduk kembali di restoran, perlahan-lahan memakan makanannya lagi. Dia menatap ketua tertinggi Heian dan meletakkan sumpitnya, berdiri sekali lagi. Menghadapi ketua tertinggi Heian, tindakannya tulus. Kamu adalah Heian. Semua seniman bela diri merasakan hati mereka menegang. Lin Ming langsung memanggil ketua tertinggi dengan namanya. Arogansi apa? Betapa bangga. Mata tuan tinggi Heian menyipit saat dia melihat Lin Ming, penglihatannya setajam pisaunya. Sepertinya dia mencoba untuk benar-benar memahaminya, menembus seluruh keberadaannya. Bocah ini benar-benar tangguh. Menyapa saya dengan nama saya, tidak menghormati saya, membunuh di zona terlarang, bahkan menyerang tim penegakan hukum. Kamu, tindakanmu yang tidak terkekang terlalu berani. Petik 2. Saya berani. Lin Ming tersenyum. Heian, bukankah kamu yang menyewa Im tua itu untuk meletakkan arai pengunci ruang besar di sekitar kandang raja? Anda ingin mengunci saya di King's Cage dan membunuh saya di sana. Hehe, jika aku tidak membuat terobosan ajaib di dalam, maka aku takut aku sudah mati di kandang raja. Petik 2. Kata-katanya tanpa henti. Dikombinasikan dengan medan kekuatan Asura yang sepertinya meledak dari tubuhnya. Ini menyebabkan kata-katanya terdengar keras di telinga semua orang, menyebabkan mereka bergetar. Apa? Kata-kata Lin Ming mengejutkan semua orang yang hadir. Bukan rahasia bahwa Suge sibuk bekerja di dalam kandang raja beberapa hari terakhir ini. Area latihan Sky Split Tower dapat dianggap sebagai peninggalan dari zaman kuno, mustahil bagi Suge untuk memperbaiki salah satu formasi arai karena dia tidak memiliki kemampuan ini. Jika demikian, lalu apa yang dia lakukan selama berhari-hari di dalam area latihan khusus? Juga, setelah Lin Ming muncul dari King's Cage Ater 108, meskipun itu benar-benar mengejutkan, semua orang dipenuhi dengan kecurigaan mereka sendiri. Apa yang dialami Lin Ming di dalam kandang raja? Mengapa dia tinggal di dalam begitu lama? Ketiga, jika Sky Split Tower mengenali Lin Ming sebagai orang mati, mengapa kandang raja tidak dibuka lagi? Semua keraguan ini sebenarnya diungkapkan oleh Lin Ming dan semua seniman bela diri yang hadir menyadari apa yang telah terjadi. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka menghubungkan semua kemungkinan dan dapat langsung menilai bahwa apa yang dikatakan Lin Ming kemungkinan besar benar. 12 pemimpin tinggi ingin Lin Ming mati dalam bahaya di dalam kandang raja. Tapi, dengan cara apapun, Lin Ming telah muncul dari kandang raja. Dengan susunan penguncian ruang yang besar yang ditetapkan oleh Suge, selain lingkungan tidak manusiawi di dalam kandang raja yang semakin memburuk setiap hari,
Lin Ming benar-benar tinggal di dalam selama 108 hari dan menghancurkan dirinya sendiri. Apakah dia manusia? Sekarang plot ini diungkapkan oleh Lin Ming, kulit High Lord Heian berubah menjadi jelek. Rencananya untuk membunuh Lin Ming sudah sempurna. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan dalam situasi ini, Lin Ming masih bisa keluar hidup-hidup. Lin Ming, alasan saya meminta Suge untuk datang adalah karena saya ingin dia memasang susunan transmisi baru untuk jimat pelarian yang lebih baik. Ini agar seniman bela diri yang memasuki kandang raja dapat memiliki peluang lebih besar untuk melarikan diri hidup-hidup. Anda pikir Anda siapa? Sehingga Anda pikir Anda begitu berharga sehingga saya secara pribadi akan membuat skema untuk berurusan dengan Anda. Tuan Tinggi Heian berbicara dengan jijik. Namun, tidak peduli betapa menghinanya ekspresi High Lord Heian, pada dasarnya tidak ada seniman bela diri yang mempercayai alasannya. Mereka bukanlah anak-anak bodoh yang akan mudah dibodohi. Tetapi meskipun semua orang mengerti bagaimana keadaannya, tidak ada yang berani mengungkapkan apapun sebaliknya. Hahaha, apakah begitu? Lin Ming mencibir, ejekan di mata dan suaranya jelas. High Lord Heian tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Masalah ini menjadi semakin merepotkan. Jika dia secara pribadi berurusan dengan Lin Ming hari ini, maka dia pasti akan bisa menangkap atau membunuh Lin Ming. Tapi dia sendiri akan terlihat salah, dan akan terbukti melanggar semua kesopanan dan aturan. Ketika itu terjadi, dia akan dikenal sebagai ketua tertinggi Polar Sky Split Tower yang merencanakan dan menggunakan segala cara yang mungkin untuk mencekik talenta yang meningkat. Reputasi Polar Sky Split Tower tidak bisa menahan kerusakan seperti itu. Bocah sialan ini, Heian mengutuk dalam pikirannya. Tapi, dia tidak bisa mundur saat ini. Membunuh Lin Ming sekarang tidak baik, tetapi membiarkan Lin Ming pergi seperti ini bahkan lebih buruk. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, ada langkah kaki yang lebih berisik mendekat. Ketua tertinggi Heian berbalik dan melihat tidak terlalu jauh, Yan Qi, Maha, dan Kai yang semuanya membubung tinggi di sini. Saat Heian melihat ketiga orang ini, dia langsung sangat gembira. Dengan ketiganya, dia memikirkan solusi yang aman untuk semua masalahnya. Episode ke-598, dengan judul 3 Pertandingan Berkelanjutan. Langsung ke dalam alurnya, Yan Qi, Maha, Kai Yang. Saat ketiga orang ini muncul, para seniman bela diri yang hadir semuanya terkejut. 3 dari 7 bintang iblis surgawi telah tiba secara bersamaan. Dibandingkan dengan Lin Ming, tidak satu pun dari ketiga aura ini yang lebih rendah. Karena ketiga aura ini saling tumpang tindih satu sama lain, bahkan membayangi Lin Ming. Tuan tertinggi, Yan Qi sedikit membungkuk. Entah itu karena kontrak jiwa atau sumber daya, Yan Qi yang selalu bangga menghormati 12 pemimpin tinggi. Ketua tertinggi Heian mengangguk puas. Dia senang saat dia menyadari bahwa kekuatan Yan Qi, Maha, dan Kai Yan telah meningkat pesat. Untungnya, dia telah membiarkan mereka bertiga masuk ke jalan kaisar beberapa bulan yang lalu. Sekarang dia memiliki tentara pada saat dia sangat membutuhkan mereka. Bagus, kamu tidak mengecewakanku. Tuan Tinggi Heian perlahan berkata sambil berbalik untuk melihat Lin Ming. Lin Ming, aku ingat saat kau berada di kandang raja selama 108 hari. Dengan beberapa waktu dari sebelumnya, kamu harus berhutang 2 atau 3 pertandingan sekarang. Petik 2. Lin Ming mendengar High Lord Heian berbicara dan sudut bibirnya melengkung. Apa yang ingin kamu katakan? Anda telah meragukan saya, menyinggung perasaan saya, dan secara tidak benar menuduh saya. Jika aku membunuhmu sekarang, maka orang lain pasti akan menyebarkan rumor tentang jika memperlakukanku dengan cara yang sama sekali tidak adil. Karena ini kasusnya maka saya punya kesempatan untuk Anda.
Kamu baru saja keluar dari King's Cage, jadi kekuatanmu seharusnya meningkat. Jadi, sekarang kamu akan menyelesaikan semua pertandingan yang kamu berhutang. Petik 2. Saat ketua tertinggi Heian berbicara, para seniman bela diri yang hadir mulai mengerti. Yang diinginkan Tuan Tinggi Heian adalah agar Lin Ming memasuki panggung arena dan melawan bintang 7 setan surgawi. Bukan hanya itu, tetapi sesuai dengan aturan Menara Sky Split, jika seseorang berhutang pertandingan karena mereka sedang berlatih, maka mereka harus bertarung dalam pertandingan terus-menerus. Tidak akan ada waktu istirahat di antara mereka. Ketika Lin Ming terus-menerus melawan Yan Hu dan Ming Sun, ini juga situasi yang sama. Lin Ming telah membunuh Yan Hu dengan keunggulan mutlak, memaksa Ming Sun untuk mengibarkan bendera putih dengan damai sehingga bahkan tidak ada pertandingan kedua yang nyata. Tapi kali ini berbeda. Pertandingannya akan melawan bintang 7 setan surgawi. Siapa yang masih berani melawan mereka? Waktu. Lawan. Petik 2. Lin Ming dengan tenang berkata tanpa sedikit pun ketakutan. Ketua tertinggi Heian terkejut sesaat. Anak ini terlalu percaya diri. Bahkan menghadapi pertandingan terus-menerus dengan Heavenly Demon Seven Stars, dia tidak peduli sama sekali, bahkan membiarkan High Lord Heian mengatur pertandingan untuknya. Sampai sejauh mana kepercayaan dirinya berkembang. Seniman bela diri sekitarnya semua diam-diam terkejut. Saat mereka melihat Lin Ming berdiri dengan santai, ini pasti bukan akting. Tuan Tinggi Heian menatap tajam. Dia dengan dingin berkata, karena kamu begitu berani maka aku tidak akan mengecewakanmu. 10 hari dari sekarang di arena bela diri, Anda akan melawan Yan Qi, Maha, dan Kai Yang. Petik 2. 3 pertandingan terus-menerus. Semua seniman bela diri yang hadir bingung. Mereka tahu bahwa ketua tertinggi Heian ingin Lin Ming mati, tetapi tidak berpikir bahwa dia akan langsung mengeluarkan 3 pertandingan terus-menerus. Bisa dibilang, Lin Ming hanya berutang 2 sekarang. Yang ketiga masih harus menunggu beberapa saat. Mereka berbalik ke arah Lin Ming, melihat apakah dia akan menolak. Lin Ming samar-samar tersenyum. 3 pertandingan terus-menerus. Tentu, Lin Ming dengan mudah setuju, mengejutkan semua seniman bela diri. Untuk terus melawan 3 bintang setan surgawi, terutama Yan Qi dan Maha yang berada di peringkat 3 besar, hanyalah kegilaan. Benar-benar gila. Lin Ming terlalu sembrono. Memang benar dia kuat, tetapi menurut beberapa sumber terpercaya, Yan Qi, Maha, dan Kai yang semuanya telah memasuki jalan kaisar, memperoleh pengalaman di dalam selama beberapa bulan terakhir. Apa yang mereka peroleh di sana kemungkinan besar tidak kurang dari apa yang diperoleh Lin Ming di kandang raja. Dan yang lebih buruk lagi adalah jika Lin Ming bertarung hanya dengan Kai Yang saja, saya masih takut dia akan berada dalam situasi yang berbahaya, dan sekarang dia ingin melawan mereka bertiga terus-menerus. Petik 2. Tentunya, Lin Ming tidak mengerti seberapa kuat ketiganya. Menyetujui ini terlalu gegabah. Pertandingan berkelanjutan adalah ujian besar bagi esensi sejati dan kekuatan fisik seorang seniman bela diri. Seseorang hanya bisa menang jika mereka memiliki keuntungan yang luar biasa. Jika tidak, semakin lama pertempuran ini berlarut-larut, mereka akan semakin lelah, dan semakin lelah jiwa dan pikiran mereka, menyebabkan penggunaan esensi sejati mereka dipercepat, dan akhirnya, mereka akan dikalahkan. Bahkan Feng Shen tidak berani menyombongkan diri bahwa dia bisa melakukan ini. Bahkan ada beberapa yang menduga bahwa setelah Yan Qi memasuki jalan kaisar, kekuatannya mungkin tidak lebih buruk dari Feng Shen. Hehe, anak laki-laki ini terlalu bodoh. Yan Qi mencibir. Dia tidak ingin berjalan menuju surga tetapi lebih suka menerobos gerbang neraka. Jika kamu ingin mati maka aku akan membantumu. Maha berkata dengan niat membunuh yang sedingin es. Bagaimana dia bisa membiarkan bintang 7 setan surgawi mereka dipandang rendah oleh manusia?
Orang ini bahkan berpikir bahwa dia bisa terus-menerus melawan mereka bertiga. Haha, izinkan adik kecil ini untuk mengambil pertandingan pertama. Jika tidak, adik laki-laki itu takut dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Kai yang berkata sambil menyeringai. Kekuatannya telah tumbuh dengan pesat di dalam jalan kaisar, dan dia akhirnya menyerap sepotong tulang dewa iblis. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan bagaimana dia dulu. Dia pasti tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatan barunya. Satu-satunya cara baginya untuk membuat para pemimpin tinggi lebih memperhatikannya adalah pertandingan ini. Tidak hanya dia harus menang, dia harus melakukannya dengan gaya yang gemilang. Sekarang, bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa ketua tertinggi Heian ingin Lin Ming mati. Mungkin jika salah satu dari mereka membunuh Lin Ming, mereka bahkan bisa mendapatkan sedikit tulang dewa iblis sebagai hadiah. Baik, Kai Yang, kamu akan pergi dulu. Kemudian Maha akan mengambil pertandingan kedua. Tuan Tinggi Heian berkata. Dari yang terlemah hingga yang terkuat adalah cara terbaik untuk mengatur skuad. Haha, mungkin Maha bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kai yang dengan licik tersenyum. Kai yang sangat percaya diri. Bibir Lin Ming meringkuk. Menjelang 3 pertandingan beruntun ini, dia tidak merasa banyak. Memang benar dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Yan Qi, Maha, atau Kai Yang. Tetapi yang dia tahu hanyalah bahwa dia sangat yakin dia bisa mengalahkan mereka. Setelah membuka gerbang penyembuhan, kemampuan regeneratif Lin Ming telah mencapai tingkat yang menakutkan. 3 pertandingan terus-menerus. Dia bahkan tidak akan peduli jika mereka semua berkumpul. Ayo pergi. Dengan tantangan yang dijatuhkan, ketua tertinggi Heian berbalik dan pergi. Rombongan pengawalnya juga mundur seperti air pasang. Saat Kai yang berbalik untuk pergi, dia berkata kepada Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati, "Nak, cuci lehermu dan tunggu kematian. Saat aku membunuhmu, sepertinya aku akan diberikan tulang dewa iblis. Bagiku, kamu tidak lain adalah demon hilang tulang." Petik 2. Lin Ming tidak repot-repot berbicara lagi. Dia duduk kembali di mejanya, mengambil sumpitnya, dan mulai makan sepotong daging. Makan daging, minum anggur, semua ini dilakukan dengan tenang. Seolah tidak ada yang terjadi barusan. Melihat Lin Ming makan makanan dengan lesu, semua seniman bela diri yang hadir tercengang. Dia harus terus-menerus melawan Yan Qi, Maha, dan Kai yang dalam 10 hari. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Ketenangan ini bukanlah akting. Ini adalah pertandingan kematian. Siapa yang bisa begitu tenang sebelum begitu banyak pertandingan kematian? Jika dia bahkan tidak bisa hidup, lalu apa gunanya membuat kedok? Hanya bisa dikatakan bahwa Lin Ming benar-benar tenang. Dalam situasi di mana dia bahkan tidak memahami kekuatan Qian, Maha, atau Kai Yang, bagaimana dia bisa begitu tenang? Seberapa yakin Lin Ming dengan kekuatannya sendiri? Berita tentang 3 pertempuran berkelanjutan Lin Ming dengan Yan Qi, Maha, dan Kai Yang segera menyebar seperti gelombang pasang. Itu bukan hanya lantai 3, tetapi semua seniman bela diri di lantai 2 dengan cepat mempelajari ini. Ini benar-benar berita yang luar biasa. Ini akan menjadi pertempuran pertama Lin Ming sejak kembali dari kandang raja. Dengan reputasi talenta nomor 1 sejak zaman kuno dipertaruhkan, dampak dari pertandingan ini bisa dibayangkan. Bahkan jika Lin Ming melawan 10 penantang biasa di lantai 3, itu masih akan membangkitkan minat yang besar. Tapi sekarang, pertandingan Lin Ming sepenuhnya terdiri dari bintang 7 setan surgawi. Bukan hanya itu tapi, itu adalah 3 pertandingan beruntun. Yan Qi, Maha, Kai Yang. Terutama 2 yang pertama. Reputasi mereka terdengar seperti sambaran petir di telinga semua orang. Ketika Lin Ming pertama kali tiba di Sun Float City,
dia sudah mendengar nama Yan Qi dan Maha. Di Sky Split Tower, bahkan ada banyak manusia yang mengenal mereka. Dan dari sumber yang dapat dipercaya, diketahui bahwa mereka telah melangkah ke jalan kaisar berbulan-bulan yang lalu. Kekuatan mereka saat ini tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Ada desas-desus bahwa Yan Qi sekarang sama sekali tidak kalah dengan Feng Shen. Bahkan Maha memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Feng Shen secara seimbang. Pada saat yang sama, Lin Ming akan melawan 3 orang. Ini benar-benar gila. Bahkan jika Lin Ming tidak gila, semua seniman bela diri lainnya di lantai 3 menjadi gila. Setiap seniman bela diri yang pergi ke pengasingan tertutup telah meninggalkan area latihan mereka, dan setiap seniman bela diri yang keluar untuk bertualang juga berlari kembali secepat yang mereka bisa untuk menyaksikan pertempuran yang tak tertandingi ini. Harga tiket masuk sudah naik ke level astronomi. Sky Split Tower, pusat layanan seniman bela diri. Mengenakan pakaian biru, seorang gadis muda yang cantik dan tampak lembut menatap kosong keluar jendela, jauh di dalam trans saat dia tersesat dalam pikirannya. Gadis ini baru berusia 15 atau 16 tahun. Wajahnya masih memiliki sedikit tanda kemudaan yang sedang mekar. Meskipun rambut dan wajahnya dibersihkan dengan rapi dan pakaiannya juga tertata rapi, itu tidak bisa menyembunyikan kulitnya yang lelah dan pucat, penampilan yang terus-menerus sakit yang membangkitkan rasa kasihan orang-orang yang melihatnya. Gadis ini adalah pelayan yang telah membantu Lin Ming selama dia tinggal di pusat layanan seniman bela diri, Waner. Pemilik pusat layanan seniman bela diri awalnya mengizinkan Waner menjadi selir Lin Ming. Tetapi selama 2 minggu penuh, Lin Ming bahkan belum menyentuh Waner sekali. Setelah itu, ketika Lin Ming pergi ke lantai 2, seorang seniman bela diri berjubah hitam telah menggunakan hidupnya sebagai ancaman untuk memaksa Lin Ming ke dalam pertandingan. Saat itu, Waner tidak tahu apa-apa tentang ini. Setelah Lin Ming mengalahkan seniman bela diri berjubah hitam itu, Su Yan telah memberitahunya tentang masalah ini. Perasaannya menjadi sangat rumit setelah mengetahui hal ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa penantang Sky Split Tower akan mengambil risiko berbahaya seperti itu untuk manusia biasa. Ketika diketahui bahwa Lin Ming telah tewas di kandang raja, jika ada orang yang benar-benar merasakan kesedihan dari hati untuk Lin Ming, maka itu bukan Mukgu, juga bukan Dagu atau Sunji. Tidak, satu-satunya yang merasakan patah hati yang begitu dalam adalah Waner. Waner tahu batasannya. Dia sangat sadar bahwa jalannya dan jalur Lin Ming tidak akan pernah bersilangan lagi. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melayaninya lagi. Dia juga tidak memiliki kualifikasi untuk berjaga untuknya. Bahkan melihatnya sekali lagi adalah harapan yang liar dan tak terjangkau. Apa yang hanya bisa dia lakukan adalah mengkhawatirkannya dari lubuk hatinya dan berdoa untuknya. Setelah dikatakan bahwa Lin Ming telah meninggal, Waner merasa sulit untuk makan atau minum, membuat seluruh tubuhnya kurus dan lemah. Namun, tidak peduli apa, dia masih percaya bahwa dia akan keluar. Sekarang, Lin Ming akhirnya muncul dari kandang raja, dan bahkan tidak 1 hari kemudian, berita menyebar bahwa dia akan melawan Yan Qi, Maha, dan Kai yang dalam pertandingan kematian berkelanjutan. Waner tidak mengerti apapun tentang seniman bela diri atau apapun tentang tingkat kekuatan mereka. Karena dia khawatir, dia bertanya pada Su Yan. Meskipun Su Yan memberitahunya bahwa Lin Ming bisa menang, jawabannya sangat enggan. Sesekali dia akan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini membuktikan bahwa, sebenarnya, dia tidak berpikir peluang Lin Ming bagus. Waner. Sebuah suara tiba-tiba memanggil. Waner melihat sekeliling, dan melihat bahwa yang berbicara adalah Su Yan. Tahun ini, Su Yan juga memasuki lantai 2. Tetapi dia sering kembali untuk berkunjung. Kakak Su Yan, apakah ada berita tentang pertarungan kakak Lin Ming?
Wajah Waner dipenuhi dengan harapan. Pertandingannya besok. Tetapi, bahkan jika saya menjual semua yang saya miliki, saya tetap tidak akan mampu membeli tiket. Juga, saya tidak memiliki wewenang untuk memasuki lantai 3. Su Yan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu hasil akhir. Oh, Waner menjawab dengan ringan. Su Yan menghela nafas. Dia ingin mengatakan beberapa kata yang menghibur, tetapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Terus-menerus melawan Yan Qi, Maha, dan Kai Yang. Bagaimana Lin Ming bisa berharap untuk menang? Episode ke-599, dengan judul Melawan Kai Yang. Langsung ke dalam alurnya. Pada hari pertarungan yang menentukan, di dekat arena bela diri di sebuah restoran mewah. Pada saat ini, hanya ada beberapa menit waktu tersisa sebelum pertempuran dimulai. Lin Ming, ketua tertinggi Heian telah menjelaskan bahwa dia ingin kamu mati. Mengapa Anda masih menerima 3 pertandingan terus-menerus? Pertarungan semacam ini bahkan tidak adil. Bahkan Feng Shen tidak berani menjadi kurang ajar. Petik 2. Di seberang Lin Ming, Mukgu sedang duduk. Dia melihat jam pasir besar di sisi ruangan sambil menggelengkan kepalanya. Jam pasir ini memiliki 100 skala pengukuran. Setiap divisi adalah 1/4 jam. Suatu hari hanya ada sekitar 100 pengukuran ini. Saat pasir mengalir ke bawah jam pasir, pasir itu mendekati tanda setengah jalan. Ini juga saat pertandingan akan dimulai. Lin Ming perlahan-lahan meminum secangkir anggur saat dia berkata, alasan saya menyetujui pertarungan ini adalah karena saya ingin menumbuhkan tato iblis surgawi saya. Lin Ming sekarang adalah iblis surgawi bersayap 8 awal. Jika dia ingin membentuk tato iblis surgawi bersayap 10, maka dia secara alami harus bertarung dengan bintang 7 setan surgawi. Pengaturan High Lord Heian adalah apa yang sangat dia harapkan. Kamu juga berpikir untuk membentuk tato iblis surgawi sekarang. Mukgu tidak bisa berkata-kata. Lin Ming tampaknya tidak khawatir tentang pertandingan ini sama sekali. Sebaliknya, dia telah memikirkan tentang bagaimana memadatkan tato setan surgawi. Mengenai ini, yang bisa dia katakan hanyalah, sudah waktunya. Lin Ming menenggak anggur terakhirnya, perlahan berdiri, dan kemudian pergi menjauh. Mukgu menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Saat ini, bagian luar arena bela diri sudah penuh sesak dan berisik. Arena bela diri di lantai 3 biasanya merupakan tempat yang sunyi dan sunyi, tapi sekarang ada garis besar mengular yang terbentuk di pintu masuk. Bahkan ada sejumlah seniman bela diri dari lantai 2 yang telah datang, tetapi tentu saja, orang-orang ini memiliki hubungan dan akses khusus, sehingga mereka dapat memasuki lantai 3 untuk sementara. Pastinya, mereka juga harus membayar harga yang tidak sedikit. Arena bela diri di lantai 3 tidak terlalu besar untuk memulai, dan hari ini seluruh arena penuh sesak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pertarungan hari ini adalah yang termegah dan paling menarik yang telah diadakan di lantai 3 selama 100 tahun terakhir. Lihat ke sana. Feng Shen. Bahkan Feng Shen pun datang. Petik 2. Beberapa seniman bela diri sangat ingin melihat. Mereka melihat pemuda Fei berpakaian putih membawa pedang panjang masuk, matanya acuh tak acuh. Dia melirik Kai Yang dan kemudian melangkah menuju area tamu khusus. Pemuda berpakaian putih ini adalah Feng Shen yang terkenal di lantai 3. Ketika Lin Ming melawan Yan Hu dan Ming Sun, Feng Shen tidak muncul. Ini karena level Lin Ming masih jauh dari pencapaiannya pada saat itu. Dia tidak berpikir bahwa hanya dalam beberapa bulan, Lin Ming sudah akan tumbuh ke levelnya sendiri. Tingkat perkembangan yang menakutkan semacam ini sangat mengerikan. Yang mulia, Tuan Tinggi Heian. Petik 2. Astaga. Bahkan seorang ketua tertinggi telah datang. Petik 2. Setelah Feng Shen,
Orang termasyhur berikutnya yang tiba sebenarnya adalah ketua tertinggi Heian. High Lord jarang muncul. Secara pribadi datang ke arena bela diri untuk melihat pertandingan seorang seniman bela diri. Yah, ini tidak terjadi selama bertahun-tahun. Jadi, dari titik ini saja, bisa dilihat betapa mulianya pertarungan ini. Di satu sisi, ada bakat nomor satu dari Bloodslater Steppes dalam 10.000 tahun terakhir, yang juga telah berlatih selama 108 hari di King's Cage, memecahkan setiap rekor sebelumnya. Di sisi lain, ada 3 master sama sekali, masing-masing dari mereka bintang 7 setan surgawi yang luar biasa. Mereka juga telah berlatih di Jalan Kaisar selama berbulan-bulan dan kekuatan mereka melonjak hingga ketinggian yang tak terbayangkan. Yanchi dan Maha sama-sama memiliki kualifikasi untuk memperebutkan gelar Master nomor 1 lantai 3. Jajaran Master yang sangat kuat. 3 lawan 1. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Heavenly Demon Seven Stars lebih kuat. Memang benar bahwa Lin Ming pasti telah membuat beberapa terobosan besar di King's Cage, tapi tidak peduli seberapa hebat terobosan yang dia miliki, seberapa jauh dia bisa lebih baik dibandingkan dengan Heavenly Demon Seven Stars. Bagaimanapun, mereka telah memasuki Jalan Kaisar. Saya pikir Lin Ming bisa mengalahkan Kai Yang. Tapi melawan Maha, itu terlalu sulit. Dia kemungkinan besar akan kalah di sana. Petik 2. Tidak mungkin kalah tapi tidak mungkin menang. Kai Yang tidak lemah untuk memulai. Setelah memasuki Jalan Kaisar, tidak peduli seberapa menantang surga bakat Lin Ming, mengalahkan Kai Yang kemungkinan akan menghabiskan semua kekuatannya. Bagaimana dia bisa terus melawan Maha setelah itu? Maha ini mungkin tidak lebih buruk dari Feng Shen. Petik 2. Para penonton dengan lantang mendiskusikan pertandingan ini. Kai yang berdiri di satu sisi panggung arena. Sebagai seorang seniman bela diri, kekuatan jiwanya sangat kuat dan persepsinya sangat sensitif. Dia mendengar semua diskusi orang-orang ini. Mereka pikir Lin Ming akan mengalahkanku tapi kalah dari Maha. Apa mereka benar-benar mengira aku semacam umpan meriam atau semacamnya? Kai yang mencibir. Semua idiot ini tidak mengerti. Mereka berbicara tentang Tuan Lantai 3 seolah-olah mereka mengerti sesuatu, padahal mereka sendiri adalah pecundang. Ayah ini ditutup di Jalan Kaisar selama sebulan penuh. Penderitaan yang saya alami di sana tidak dapat dibayangkan siapapun. Anda pikir saya akan kalah dari Lin Ming? Hehe, tunggu dan lihat saja. Petik 1. Saat Kai yang mengingat pengalamannya di Jalan Kaisar, dia merasakan ketakutan yang berlama-lama di dalam hatinya. Tetapi pengalaman seperti itu, setelah dia menderita melalui semua itu dan menanggung rasa sakit, panennya luar biasa. Setelah lompatan kekuatannya, dia telah menahan semuanya sehingga dia bisa menunggu satu saat ketika dia perlu melayang. Dan pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba muncul. Dia mengenakan pakaian biru, dan mencengkeram tombak komet ungu saat dia berjalan ke atas panggung. Langkahnya mantap dan dia memiliki udara yang tenang di sekitarnya. Lin Ming, Anda akhirnya muncul. Petik 2. Bibir Kai yang melengkung menjadi senyuman yang kejam dan ganas. Saat untuk membuktikan dirinya telah tiba. Dengan kemampuanku yang paling kuat, aku akan mengalahkanmu dengan kekuatan luar biasa. Aku akan membuat mata semua orang keluar dari kepala mereka dengan takjub. Aku akan membuat mereka semua menyadari bahwa penilaian mereka sendiri bodoh dan salah. Petik 1. Kai yang mengeluarkan pedang hartanya. Pedang ini berwarna hitam murni bahkan tanpa kilau sedikitpun. Saat seseorang melihatnya, itu membuat jiwa mereka terasa terperosok ke dalam lumpur. Pedang hitam, pemadam jiwa. Saat seniman bela diri melihat pedang ini, hati mereka menjadi dingin. Terdengar bahwa saber pemadam jiwa Kai yang berasal dari reruntuhan medan perang kuno, pedang harta karun dewa kematian kuno. Di bawah pedang ini,
Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah binasa, roh gila mereka terperangkap dan disegel di dalamnya. Setelah seseorang dipotong oleh pedang ini, jiwa mereka bisa langsung terbelah menjadi dua. Selain itu, Kai yang awalnya adalah seorang bagian dari ras yang sangat familiar dengan serangan jiwa. Dengan kedua faktor ini bersama-sama, kekuatan gabungan mereka luar biasa. Saat semua orang melihat saber pemadam jiwa ini serta aura yang dalam dan firasat yang meluncur dari tubuh Kai Yang, semua seniman bela diri yang meramalkan bahwa Kai Yang akan kalah dari Lin Ming tiba-tiba menutup mulut mereka. Kekuatan Kai Yang benar-benar berada pada level yang sangat aneh. Hanya saja ketenarannya telah dibayangi oleh Maha dan Yan Qi sehingga orang lain tanpa sadar mengabaikannya. Lin Ming menggenggam tombak komet ungu dan dengan tenang berdiri di depan Kai Yang. Auranya tertahan di dalam dirinya sendiri, tersembunyi. Dia seperti tombak harta karun yang berdiri dengan bangga. Aura Kai Yang yang sampai padanya secara alami terpecah, tidak berdampak sama sekali pada Lin Ming. Keduanya berdiri dalam pertentangan yang tajam. Penonton menahan napas. Feng Shen menyilangkan tangan di depan dada, matanya tertuju pada Lin Ming. Tuan Tinggi Heian mencemooh, menunggu Lin Ming mati. Tidak ada satu gerakan pun dari penonton. Rasanya seperti rasa hening telah jatuh di seluruh arena. Udara mengembun menjadi esensi berat yang jatuh di atas mereka, sangat berat. Mata semua orang terfokus pada Lin Ming dan Kai Yang. Lin Ming, kamu tampaknya sedikit percaya pada dirimu sendiri. Tapi, di Sky Split Tower, mereka yang terlalu percaya diri biasanya akan mati. Anda tidak memahami kedalaman kekuatan saya namun Anda telah setuju untuk menantang saya. Betapa bodohnya kamu. Sekarang mati. Petik 2. Kai Yang berteriak saat dia melangkah ke depan. Soul Extinguisher Sabre membentuk badai esensi iblis yang mengepul. Sebuah pedang menebas Lin Ming. Badai awan iblis. Awan iblis berubah menjadi angin hitam yang kejam dan kejam, menutupi udara saat menyapu Lin Ming, membuatnya sehingga orang tidak bisa melihat langsung ke depan. Seniman bela diri di sekitarnya semua merasa seperti angin dingin telah merembes ke tulang mereka, hati mereka entah kenapa menjadi dingin. Lin Ming mengabaikan semuanya seolah-olah tidak ada yang mempengaruhinya dan dengan santai menyodorkan tombaknya. Bang! Badai jiwa hitam terkoyak oleh tombak Lin Ming, badai menghilang menjadi ketiadaan. Tapi saat Lin Ming berdiri di sana, tidak ada satu rambut pun di tubuhnya yang terpengaruh. Hanya keliman bagian bawah jubahnya yang terangkat sedikit. Jika kamu tidak datang dengan semua yang kamu miliki, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sombong sekali. Petik 2. Kai Yang mengertakkan gigi. Dia memutar esensi sejati tubuhnya sampai batasnya, dan kemudian, di sisinya, busur panjang cahaya hitam terbentuk. Busur cahaya ini terus berlanjut seolah-olah itu adalah guntur hitam. Kai Yang belum pernah menggunakan gerakan ini sebelumnya. Kai Yang sudah berada di lantai 3 selama beberapa tahun. Semua seniman bela diri di sana mengira mereka memiliki pemahaman yang baik tentang metode kultivasi Kai Yang, tetapi gerakan ini tidak pernah ditampilkan. Sepertinya itu adalah serangan yang menggabungkan serangan jiwa dan material, menggabungkan mereka bersama. Saat ini digunakan dengan kekuatan Soul Extinguisher, ini mungkin sebagian besar dari kekuatan tersembunyi Kai Yang. Petik 2. Serangan jiwa. Iya. Saya mendengar bahwa kemampuan pertahanan Lin Ming terhadap serangan jiwa luar biasa. Petik 2. Ketika Lin Ming bertempur di Sky Split Tower, dia telah melawan sejumlah seniman bela diri dari lantai pertama ke lantai 3. Tapi meski begitu, dia tidak pernah terluka sama sekali oleh serangan jiwa mereka, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kesulitan. Seniman bela diri yang hadir sudah jelas tentang semua informasi yang tersedia di Lin Ming. Jika serangan jiwa digunakan pada Lin Ming, efeknya akan sangat berkurang.
Tapi Kai yang masih menggunakan serangan jiwa terhadap Lin Ming. Apakah dia benar-benar percaya diri dengan serangan jiwanya? Pada saat ini, Kai yang menutupi cahaya. Di luar penutup cahaya ini ada busur guntur hitam liar yang benar-benar mengelilinginya. Kai yang berdiri di sana, bibirnya melengkung dengan senyum licik dan buas. Tidak ada yang tahu bahwa langkah ini adalah yang dia pahami dari jalan kaisar. Itu tampak seperti serangan jiwa biasa, tapi kenyataannya itu berisi Kaisar Will yang lemah. Ini juga merupakan kartu terbesar yang tersembunyi di tangannya. Ayo pergi. Aku akan menggunakan serangan terkuatku untuk mengalahkanmu. Mulai saat ini, saya akan menunjukkan kepada dunia betapa kuatnya saya. Sekarang, melayang ke langit. Kai yang berteriak, ekspresi sengit di wajahnya dengan cepat berubah menjadi gila. Pemadam jiwa. Kai yang tiba-tiba mengambil langkah ke depan, tubuhnya menyatu dengan saber pemadam jiwa saat itu menjadi sinar cahaya hitam. Begitu Lin Ming melihat ini, alisnya terangkat. Ini adalah mengelus tombak komet ungu. Lin Ming akhirnya berubah serius. Tapi, itu hanya sedikit serius. Esensi sejati meletus dari dalam dirinya, 30% dari kekuatan dewa sesat dilepaskan. Sebuah tombak menusuk ke depan. Cahaya tombak selebar 3 kaki menembus langit, menabrak cahaya pedang Kai yang seperti meteor. Kekuatan absolut hancur. Di sekitar cahaya tombak emas, busur guntur yang tak terhitung jumlahnya berputar. Bang! Lampu pedang pecah menjadi 2. Cahaya tombak Lin Ming menyerang Kai Yang. Engah! Kai Yang mengeluarkan seteguk darah dan menghantam lantai, memecahkan ubin di bawahnya juga. Tetapi pada saat yang sama, gumpalan aneh akan dibor ke tubuh Lin Ming seperti ular berbisa, langsung bergegas menuju laut spiritualnya. Ini bukan serangan jiwa biasa, tetapi kekuatan aneh yang belum pernah ditemui Lin Ming sebelumnya. Kekuatan aneh ini ingin merobek lautan spiritual Lin Ming. Penonton tidak punya waktu untuk menanggapi perubahan mendadak ini. Kai yang menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya. Meski wajahnya berlumuran darah, ekspresi mengerikan membelah wajahnya. Hahaha, Anda sudah selesai. Sekarang Kaisar Will telah memukulmu. Kamu benar-benar akan mati. Petik 2. Episode ke-600, dengan judul Kematian Instan. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming berdiri tak bergerak di atas panggung arena, tombak komet ungu masih digenggam di tangannya seolah-olah dia adalah patung batu. Tapi di depan Lin Ming, dengan seluruh wajahnya berlumuran darah, Kai yang tertawa, haha. Bagaimana itu? Apakah kaisar saya akan terasa enak? Petik 2. Adegan ini membuat penonton tercengang. Kai yang telah menghabiskan banyak waktu mengumpulkan potensi serangannya, tetapi setelah serangannya bertabrakan dengan Lin Ming, dialah yang telah dikirim terbang kembali. Mereka mengira Kai yang telah tamat, tetapi tidak pernah mengharapkan pergantian peristiwa yang aneh. Sepertinya seseorang telah merapalkan mantra gelap di atas Lin Ming. Tanpa ragu, ini adalah misteri yang baru saja ditambahkan pada serangan Kai Yang. Kaisar Will, apa itu? Kedengarannya berbahaya. Petik 2. Lin Ming, sepertinya dia tidak bisa bergerak. Kaisar Will itu pasti semacam serangan jiwa. Kai yang benar-benar layak disebut sebagai salah satu bintang 7 setan surgawi. Sebagai seorang jenius dari Rasim yang ahli dalam serangan jiwa, meskipun kemampuan pertahanan jiwa Lin Ming kuat, mereka sebenarnya tidak dapat menangkis gerakan Kai yang ini. Itu terlalu menakutkan. Petik 2. Lin Ming seperti patung, dan esensi sejati pelindung tubuhnya juga menghilang. Selama Kai yang memotongnya dengan saber soul extinguisher, maka kepala Lin Ming akan jatuh. Apakah pertarungan berakhir begitu saja? Mata Kai yang bersinar dengan kegembiraan yang sengit. Waktu untuk membuktikan dirinya telah tiba. Bakat nomor 1 dalam 10.000 tahun terakhir sebenarnya telah mati di bawah tangannya.
Sejak saat ini, dia telah mengambil takdir Lin Ming sebagai miliknya. Dia telah menanggung begitu banyak rasa sakit dan penderitaan dengan jalan Kaisar semua untuk mendapatkan Kaisar Will ini. Kaisar Will ini berasal dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar sejati. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seniman bela diri biasa. Bahkan hanya satu gumpalan saja akan berdampak besar pada lautan spiritual seseorang. Sayang sekali Anda tidak bisa mendengar apa yang saya katakan. Siapa yang peduli seberapa kuat Anda? Kamu masih akan mati di tanganku. Kai yang meraung. Dia mengambil langkah ke depan dan kemudian mulai bergegas menuju Lin Ming. Saat seniman bela diri di sekitarnya melihat ini, tidak ada dari mereka yang berkedip. Tangan Mukgu berkeringat, Feng Shen terdiam, dan bibir ketua tertinggi Heian melengkung menyeringai jahat. Sebagai seorang ketua tertinggi, dia pasti tahu betapa menakutkannya Kaisar Will. Dia tidak berpikir bahwa Kai yang akan mampu menangkap gumpalan Kaisar Will untuk digunakan sendiri. Untuk orang ini, tidak ada metode kultivasi yang lebih baik. Mati. Dengan darah dari bakat nomor 1 selama 10.000 tahun terakhir, aku akan meletakkan jalanku untuk menjadi Kaisar Iblis. Petik 2. Kai yang menunjukkan senyum manik. Dia mengembangkan pedangnya, memotong langsung ke tenggorokan Lin Ming. Tapi saat ini, suara acuh tak acuh terdengar di telinga Kai Yang. Sayang sekali, aku hampir menyadari apa surat wasiat ini. Jika Anda bisa menunggu sebentar lagi. Ini hanya suara yang lembut dan ringan, tetapi jiwa Kai yang langsung membeku, dingin yang menggigit menembus ke kedalaman terjauh. Apa? Kai yang bertanya dengan bingung. Detik berikutnya, guntur ungu yang membutakan memenuhi penglihatan semua orang. Cahaya tombak yang sangat tajam menyebar ke seluruh arena bela diri, begitu tajam sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka, seolah-olah jiwa mereka sendiri tertusuk oleh cahaya tombak ini. Bang! Sinar tebal cahaya tombak menembus dada Kai Yang. Darah dan daging terbang ke segala arah. Mata Kai yang melebar saat dia meludahkan seteguk darah, tubuhnya terlempar ke belakang seperti boneka kain. Engah! Kai yang menabrak lantai seperti anjing mati, menghancurkan semua ubin di bawahnya saat dia mendarat. Area di dadanya di mana jantung berada memiliki lubang yang sangat besar menembusnya. Jantungnya hancur berkeping-keping, dan darah menyembur darinya seperti air mancur merah tua. Apa? Perubahan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada seniman bela diri yang hadir dapat bereaksi tepat waktu. Sesaat sebelumnya, mereka semua mengira Lin Ming akan mati di bawah tangan Kai Yang. Tapi dalam sekejap, air pasang telah berubah. Lin Ming yang membeku tiba-tiba mengeluarkan tombaknya, menusuk hati Kai Yang. Serangan tombak sederhana telah membunuhnya. Meskipun ada faktor kejutan, ini cukup untuk membuktikan betapa besar perbedaan antara kekuatan Lin Ming dan Kai Yang. Dia mengabaikan serangan Kai Yang dan malah membunuhnya. Mukgu bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan Lin Ming telah jauh melebihi imajinasi terliarnya. Bahkan Feng Shen agak kehilangan ketenangannya yang dulu. Dia menghela nafas panjang dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak diketahui hanya pikiran apa yang berpacu di dalam hatinya. Puluhan kaki jauhnya, meskipun hati Kai yang telah hancur, dia masih belum mati. Dia meraih lantai di bawah tubuhnya, kuku hitamnya menancap di lantai, berlumuran darah. Kenapa, bisa kenapa seperti ini? Wajah Kai yang dipelintir. Kedua mata maniknya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak mau. Dia dengan sabar menanggung rasa sakit yang menghancurkan jiwa di jalan Kaisar selama sebulan penuh. Itu hanyalah penyiksaan yang tidak manusiawi. Tapi akhirnya, dia telah mendapatkan gumpalan Kaisar Will yang bisa dia gunakan untuk dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa ini telah meletakkan jalan baginya untuk menjadi Kaisar Iblis di masa depan. Dia berpikir bahwa, dengan ini,
dia akan bisa melayang ke langit dan kemuliaan abadi. Tapi hanya dalam pertempuran pertama ini, dia akan mati seperti ini. Kaisar Will dengan jelas menikam tubuh Lin Ming, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Kamu, Kai yang menopang dirinya untuk menatap Lin Ming. Saat dia berbicara, lebih banyak darah mengalir dari mulutnya. Darah yang tersisa dari jantungnya perlahan berhenti, sisanya terkuras. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya, matanya telah berkaca-kaca. Kai yang jatuh ke tanah, mati dan sendirian dengan penyesalannya. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti semua seniman bela diri di arena. Kemenangan Lin Ming berada dalam harapan, tetapi dengan pertempuran telah mencapai tingkat ini dan begitu banyak tikungan dan belokan dan pembalikan, mereka tidak punya waktu untuk merespons. Namun, tidak ada yang meragukan bahwa kekuatan Lin Ming jauh melampaui Kai Yang. Di area tamu khusus, wajah ketua tertinggi Heian telah menjadi gelap. Kaisar Will sebenarnya tidak berguna melawan Lin Ming. Maha juga terlihat serius. Gilirannya untuk menghadapi Lin Ming. Meskipun dia tidak menempatkan Kai Yang di matanya, baginya untuk mengalahkan Kai Yang tanpa mengungkapkan sebagian besar kekuatan tersembunyinya belum tentu memungkinkan. Anak ini, Maha menelusuri gagang pedang hartanya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang brilian. Di panggung arena, energi neraka yang bocor dari tubuh Kai yang membentuk avatar iblis surgawi yang jatuh ke Lin Ming. Tato setan surgawi Kai yang telah berada di tahap setan surgawi bersayap 8. Lin Ming menunjukkan jari-jarinya, dan dengan jari-jarinya sebagai tombak, cahaya tombak yang terang melintas. Avatar neraka dihancurkan oleh cahaya tombak ini, berubah menjadi energi neraka murni yang mengalir ke tubuh Lin Ming. Di lengannya, sepasang sayap keempat perlahan terbentuk. Puncak dari iblis surgawi bersayap 8. Setelah Lin Ming menyerap setengah dari energi neraka Kai Yang, dia semakin dekat dan semakin dekat untuk menjadi iblis surgawi bersayap 10. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, perlahan menekan kegelisahan di hatinya. Sesaat yang lalu, ketika dia dipukul oleh Kaisar Will, dia benar-benar mendapat pengaruh yang besar. Meskipun dia memiliki niat bela diri samsara, pikirannya hampir jatuh ke dalam ilusi. Dengan demikian, Lin Ming telah membiarkan niat bela diri iblis surgawi meletus di dalam tubuhnya. Niat bela diri setan surgawi tidak hanya bisa menekan tubuh, tetapi juga bisa menekan kekuatan jiwa. Dengan niat bela diri iblis surgawi dikombinasikan dengan niat bela diri samsara, dua niat bela diri mengeroyok Kaisar Will, secara paksa menekannya. Lin Ming awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa wawasan tentang Kaisar Will ini, tetapi saat dia melihat kecil, Kai Yang sudah menyerang. Jadi, Lin Ming tidak punya pilihan selain mengganggu dirinya sendiri dan membuka 50% dari kekuatan Dewa Sesat, langsung membunuh Kai Yang. Lin Ming mengambil cincin spasial Kai Yang dan kemudian menembakkan guntur iblis pemadaman darah ke arahnya, menyedot esensi darahnya. Sekarang, teknik Great Desolate Halberd Arts bukan lagi gerakan pembunuhan terkuat Lin Ming. Tapi itu tidak berarti bahwa Lin Ming telah menyerah untuk mengolah seni tombak yang hebat. Ini karena metode kultivasi ini terutama menggunakan jalur pembantaian dalam serangannya, sehingga memberinya banyak inspirasi. Chasing Thunder, Chasing Sun, Penetrating Rainbow, ketiga gerakan ini semuanya lahir dari Great Desolate Halberd Art. Tanpa sadar, Lin Ming telah melangkah ke jalur penggabungan seni bela diri bersama, mencapai batas seorang Grandmaster seni bela diri yang menciptakan warisan seni bela diri mereka sendiri. Menggunakan tangan kanannya untuk memegang tombak komet ungu, dia mengarahkannya ke lantai dan menggambar bulan sabit. Kemudian, dia melihat ke arah tempat Yan Qi dan Maha duduk, dan dengan tenang bertanya, "Jadi, siapa selanjutnya?" Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.